Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kali ini dalam pembahasan segi empat, arti dan pengertian segi empat. Sebelum memasuki arti dan sifat-sifat dari segi empat tersebut, sebelumnya kita akan mereview sebentar tentang kurva. Karena segi empat itu merupakan bagian dari kurva. Kita lihat pembahasannya seperti berikut ini yang akan saya share. Ya, inilah pengertian dari kurva. Secara bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, kurva itu ada 3 pengertian, yaitu garis lengkung, pertama garis lengkung, kedua grafik yang menggambarkan variabel, misalnya yang memperlihatkan perkembangan yang dipengaruhi oleh keadaan. Dan ketiga, garis yang terdiri atas persambungan titik-titik. Nah, jadi secara bahasa seperti itu, kemudian secara aljabarnya adalah pernyataan grafis dari suatu persamaan aljabar. Seperti titik, kemudian garis, sinar garis, dan lain sebagainya, itu merupakan bagian dari kurva. Jadi secara umum adalah representasi grafis dari sebuah persamaan aljabar atau dengan kata lain himpunan titik-titik pada bidang data. Itu pengertian dari kurva. Kemudian jenis-jenisnya, kalau kita lihat dari gambar ini, ada berbagai jenis bentuk kurva ya. Nah, seperti ini yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, bentuk-bentuk gambar yang bisa kita lukis seperti ini. Pengelompokannya kurang lebih seperti ini. Ya, ada kurva sederhana dan tidak sederhana. Sederhana itu ujung pangkanya bertemu ya. Ujung dan makanya bertemu dan tidak memotong, tidak berpotongan. Kalau yang tidak sederhana, ujung pangkanya bertemu, kemudian memotong di salah satu titiknya. Kemudian ada juga pengelompokan menurut terbuka dan tertutupnya, ya. Kurva tertutup, ya ujung pangkanya bertemu, kemudian yang terbuka atau tidak tertutup, ujung pangkanya tidak bertemu. Baik yang sederhana maupun yang tidak sederhana. Rinciannya seperti ini, pengelompokannya. Ada yang dinamakan dengan kurva tertutup. Ya. Ya, jenisnya seperti ini. Kurva tertutup itu berarti melingkupi juga kurva sederhana dan kurva tidak sederhana. Ini tidak sederhana, ini tidak sederhana, ini tidak sederhana. Ini yang sederhana, yang tidak berpotongan. Jadi secara arti kurva tertutup adalah kurva yang ujung dan pangkanya bertemu pada suatu titik tertentu. Lawannya adalah kurva tidak tertutup. Tertutup ya, terbuka seperti ini. Ujung pangkanya tidak bertemu pada suatu titik tertentu. Ya, ada yang sederhana seperti ini, ada yang tidak sederhana seperti ini. Ada perpotongan di antara kedua garis-garisnya. Ya, ada yang kurva tertutup sederhana seperti ini, tertutup dan sederhana, tidak berpotongan. Kurva yang ujung dan pangkanya bertemu tetapi tidak memotong dirinya sendiri. Dan juga kurva tidak tertutup sederhana. Ya, seperti ini terbuka posisinya dan sederhana artinya tidak berpotongan. Tidak memotong dirinya sendiri. Berarti ada juga kurva yang tertutup sederhana dan tidak tertutup tidak sederhana. Seperti ini. Kurva tertutup tidak sederhana. Kurvanya tertutup, ujung pangkanya bertemu di sini dan memotong dirinya sendiri. Ada potongannya di satu titik maupun di dua titik ataupun lebih.
Berarti ada kurva tidak tertutup tidak sederhana. Tidak tertutup, ujung pangkatnya tidak bertemu seperti ini, tetapi ada perpotongan dengan dirinya sendiri, baik satu titik maupun lebih. Itu secara ringkas pengertian dari kurva. Ya. Nah, berikutnya baru kita masuk ke pengertian ke pembahasan dari arti dan sifat-sifat dari bangun segi empat, bangun datar segi empat. Ada berapa? Ada 6. Ya, ada 6 bangun datar. Ya. Mulai dari jenjang, kemudian persegi panjang, belah ketupat, persegi, trapesium, serta layang-layang. Mari kita bahas secara ringkas masing-masing bangun tersebut. Ya, jajar genjang. Seperti ini gambarnya, jajar genjang itu jadi terbentuk dari sebuah segitiga, ya, sebuah segitiga dengan bayangannya. Jadi kalau kita bayangkan cermin dengan sini diputar ya, setengah putaran dengan titik pusat di salah satunya di sini. Ya. Putar, maka akan terbentuklah jajar genjang. Ya. Maka otomatis ini karena berhimpit, ini akan sama panjang, ya. Ini juga akan dengan ini seperti sifat berikut ini, ya. Jadi ini akan sejajar, ya, akan sejajar, juga akan sejajar. Ya. Ini ilustrasi simbol-simbolnya, ini garisnya sejajar. Jadi sifat-sifatnya itu dua sisi yang berhadapannya sepasang sejajar. Kemudian sama panjang, jadi otomatis karena sudutnya ini terbentuk dari sudut ini, maka sudut ini sama dengan ini. Ya. Ini juga akan sama sudutnya. Ya, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Panjang AB sama dengan CD, panjang AD sama dengan BC. Kemudian sudutnya juga sama besar, berhadapan sama besar. Itu sudutnya. Kemudian jumlah sudutnya karena garis AB sejajar dengan garis CD, ya, B CD, maka pasangan sudut A dan sudut D, A dan D, maupun sudut B dan sudut C merupakan sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak ini dalam sepihak. Ya. Dalam sepihak. Jumlahnya 180 derajat. Kemudian sifat yang berikutnya adalah diagonal. Lihat tadi diagonalnya. Nah, diagonalnya itu akan kedua diagonal itu memotong sama panjang. Ya, jadi ini kan memotong sama panjang, ini dengan ini sama panjang, ini juga sama panjang. Ya, samakan dengan ini. Kedua diagonal saling membagi dua sama panjang. Maka dari sifat-sifat tersebut dapat didefinisikan jajar genjang adalah segi empat dengan sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang serta sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah persegi panjang.
Ya, sifat-sifatnya seperti ini. Keempat sudutnya siku-siku. Ya, sudut P, Q, R, dan S itu siku-siku sama besar. Kemudian sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Sisi yang berhadapan sama panjang. Ya. Kemudian diagonalnya, ya, kedua garis diagonal itu membagi dua sama panjang. Ini sama panjang semuanya nih. Ini sama panjang. Maka berdasarkan sifat-sifat ini bisa diambil definisi dari persegi panjang. Adalah segi empat yang keempat sudutnya siku-siku dan sisi-sisinya yang berhadapan sama panjang dan senyapnya. Siku-siku. Yang ketiga belah ketupat. Nah, belah ketupat hampir sama dengan jajar genjang, diperoleh dari segitiga. Hanya ini segitiganya sama kaki. Dan bayangannya yang dicerminkan terhadap sisi alas sebagai simetri sisi alasnya. Ya, bisa sini, sini, bisa ke sini. Sama kaki. Jadi kakinya sama. Ya, sama. Terhadap alasnya. Terbentuklah AC sebagai alas, ini kaki, maka ini akan sama panjang. Nah, sifat-sifatnya seperti apa? Sifat-sifatnya ini kedua sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Kemudian keempat sisinya sama panjang dan sisi yang berhadapan sejajar. Empat sisi sama panjang dan sisi yang berhadapan sejajar. Kedua diagonal blok ketupat merupakan sumber simetri. Ya, sumber simetri dari bangun ini blok ketupat. Jadi kalau dilipat ke sini dia simetris. Dan ini sama panjang. Sama panjang. Sudut-sudutnya, sekarang lihat ke sudut-sudutnya. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Ya, ini yang berhadapan. Ini sama besar, ini sama besar. Ini siku-siku, ini juga sama besar. Ini juga sama besar. Dan tegak lurus. Kedua-duanya saling memotong sama panjang dan tegak lurus. Maka dapat dituliskan bahwa belah ketupat adalah segi empat dengan sisi yang berhadapan sejajar, keempat sisi sama panjang, dan sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Yang keempat persegi. Kalau tadi persegi panjang dapat menempati bingkainya dengan 4 cara. Kalau persegi sebenarnya dengan 8 cara. 8 cara. 6 bisa dibagi. Sifat-sifat persegi. Keempat sisinya sama panjang. Sisi yang berhadapan sejajar. Sisi AD sejajar dengan BC, sisi CD dengan AB. Kedua diagonalnya membagi dua sama panjang. Dan tegak lurus. Sama seperti apa namanya belah ketupat. Maka dapat disebutkan sifat berdasarkan sifat tersebut
persegi maka persegi definisikan sebagai persegi panjang yang kapasitasnya sama panjang. Yang kelima trapesium. Ini jenisnya ya ada 4 macam. Yang sembarang dilihat dari yang pasnya tidak sama panjang, yang sembarang tidak sama panjang. Seperti ini, tidak sama panjang. Memiliki sepasang sisi sejajar AB dan BC. Semuanya memiliki sepasang sisi sejajar. Seperti ini, sisi sejajar AB dan CD. Trapesium sembarang. Kapasitasnya tidak sama. Yang B tidak sama dengan BC, terus menjadi dengan AB. Sama kaki, nah ini dua sisinya di kakinya akan sama panjang. Tetap memiliki sepasang sisi yang sejajar. Sebagai ciri umum dari trapesium. Kemudian sudutnya, berpasang sudut berdekatan sama besar. Berpasang sudut berdekatan sama besar, ini berdekatan sama besar. Berdekatan. Jumlahnya ini 180 derajat. Sudut K, sudutnya 90 derajat. Sudut, nah yang ketiga trapesium siku-siku. Ya, siku-sikunya adalah sudutnya ada yang siku-siku seperti ini. Sudut K dan sudut ini siku-siku. Yang keenam terakhir layang-layang. Layang-layang dibentuk dari dua segitiga sama kaki yang berimpit pada sisi alasnya yang sama panjang. Jadi dibentuk dari dua segitiga sama kaki ya. Nah, yang dihimpitkan pada sisi alasnya yang sama panjang. Ini dengan ini dihimpitkan ke sini, yang BD dengan BD dihimpitkan, jadilah layang-layang. Sama kaki. Sifatnya apa saja? Sepasang sisinya sama panjang, sepasang sama panjang. Sepasang sudut berhadapan sama besar, berhadapan sama besar. Kalau ini beda. Salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri. Yang mana? Yang ini sumbu simetri. Kalau ini adalah sumbu simetri. Berpotongan tegak lurus. Berpotongan tegak lurus. Sumbu simetri berarti ini kongruen dengan ini. Dan ini juga sama besar sudutnya. Ini juga sama panjang. Memotong sama panjang. Salah satu diagonalnya membagi dua sama panjang, diagonal lain dan berpotongan tegak lurus. Jadi berdasarkan sifat tersebut, layang-layang adalah segi empat yang masing-masing pasang sisinya sama panjang dan sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Sudut yang berhadapan sama besar. Demikian penjelasan singkat dari segi empat, yaitu khususnya arti dan sifat-sifatnya.